Lama-lama lagi, let's go. Kita kembali ke dalam game yang pertama. Inilah dia semifinal Piala Presiden Esports 2021 Alter Ego versus Bigetron Alpha. Yes, dan kita bakal melihat dari Celiboy menggunakan Hayabusanya langsung memulai dari segi purple buff-nya. Tapi kali ini kita bakal melihat juga akankah mencoba untuk dikontes atau nantinya bisa diamankan dengan cukup aman. Betul, karena tentunya ini early game yang sangat-sangat menentukan ya dari kedua belah tim. Bisa banget untuk memegang momentumnya, dan inilah dia dari segi kontes Little Wanderer di area pertengahan kali ini. Rasi cukup sekarat dan lihat botol langsung memberikan pressure yang hampir saja mempick up seorang Rasi di area tengah. Betul sekali, dan lihat bagaimana kali ini dari Udil mencoba untuk diharas saja, tapi begitu pula masih bisa ditahan juga Max. Bahkan kali ini sudah mendapatkan satu buah orange buff-nya. Celiboy juga masih bisa mendapatkan purple buff dengan cukup aman. Berarti belum ada early pressure atau invading nih dari kedua belah tim. Yes, meanwhile di area bottom lane kalau kita melihat Ahmad lumayan sedikit tercicil ataupun terharas melihat tekanan dari seorang Matt dengan clean-nya yang cukup mengerikan. Tapi melihat memang sepak terjang ini kombinasi antara kedua belah tim ya, Romer mid laner bakal jadi poin menentu juga. Dan kalau kita ngeliat di sisi top lane, ini Sorizo berhadapan dengan Pai yang so far early game-nya dipegang sama seorang Sorizo dengan high loss-nya kali ini. Yes, dan sudah ada dua orang nih memantau dari Bigetron Alpha melihat bagaimana pergerakan dari Alter Ego. Tadi ada Matilda juga yang sudah menyeberang di arah mid lane kita, dan bahkan sudah ada 2 lawan 2 di arah top lane. 2v1, akankah terjadi ada skirmish di sini? Betul, belum ada pertikaian yang lebih lanjut. Melihat mereka agak lebih bersabar karena sudah hadir turtle yang pertama. Tapi dia di arah bottom lane, Matnya sendirian bakal coba untuk diharas bahkan digeng, dan ternyata first blood-nya langsung saja diamankan oleh sisi Alter Ego. Yes, tapi di sisi lain Karinanya kali ini mendapatkan turtle, bahkan berhasil untuk menginvade, mencuri pop dari Celiboy. Adanya pergerakan juga di mana Rogue Wave-nya belum berhasil untuk mendapatkan ke arah Lunox. Udil langsung menggunakan Pride nantinya Brilliance untuk langsung kabur ke arah belakang. Yes, langsung di counter initiate dengan Brilliance of Order. Tapi lihat Celiboy cukup sekarat, sudah ada botol, diambil dong. Beberapa dari heal kecil ya dari orange buff berhasil disecure. Dan Rashi coba untuk menguasai dari area pertengahan. Lihat burst damage-nya sangat mengerikan, bahkan lihat dipancing dari ultimate seorang Pai kali ini. Yes, kali ini kita melihat di menit yang ketiga sudah ada terjadi perbedaan network sedikit demi sedikit, di mana Bigetron Alpha cukup unggul. Setelah tadi di early-nya ternyata Karina berhasil untuk mencolong buff ya dari orange buff milik seorang Alter Ego. Tapi di arah bottom lane kita melihat sudah adanya invasi lagi, di mana kali ini dari Battle mencoba untuk di zoning mundur dan bahkan dicicil dengan cukup sakit. Dan kali ini mau gak mau Battle harus mundur ke arah belakang. Yes, coba buat tarik ulur dari kedua belah tim. Mereka so far ya nggak mau terlalu memaksakan juga untuk segi early phase, tapi melihat ya dari anak-anak Alter Ego mereka memang lebih agresif. Bahkan di arah bottom lane terjadi ganking lagi, dan Matt for the second time yang harus menjadi korban jiwa kali ini. Yes, langsung aja ditumbangkan, tapi masih mencoba untuk mengamankan lagi di arah bottom lane. Kali ini dari seorang Kadita masih berusaha untuk menahan aja. Clock of Destiny juga sudah dirapatkan oleh Bigetron Alpha. Berpindah kali ini kita melihat di arah mid lane-nya. Akankah mencoba untuk dipaksakan, tapi kali ini dari arah bottom lane-nya Ahmad ini masih mencoba untuk maintain aja ya. Laning wave-nya mencoba untuk didorong aja, karena masih bawah menit kelima. Dua-duanya harus butuh farming terlebih dahulu. Tapi so far ya kalau kita ngeliat performa dari Ahmad dengan Choi-nya itu early-nya benar-benar mengerikan banget. Bisa dapetin beberapa inisiasi, dapetin 1 poin kill dan juga 1 assist bermodalkan dengan adanya Duel of Dragon Flicker yang digunakan. Tapi biar back to the turtle pit-nya ternyata di reset kembali dari sisi Bigetron Alpha. Melihat mereka tidak mau terlalu memaksakan karena sudah ada beberapa member nih dari Alter Ego yang udah mulai masuk ke area bush
Rivernya di area tengah. Betul, dan bahkan udah mulai dipantau juga nih pergerakan dari seorang Max yang lagi mengamankan purple buff oleh Rasi. Bersama dengan Ahmad, mereka menunggu nih siapa target yang optimal untuk di-lock dari sisi Bigetron Alpha. Tapi masih mencoba untuk ditarik ulur aja, bahkan kali ini sudah ada Ahmad di depan sana mencoba untuk didapatkan dengan ada Rough Wave, tapi masih belum berhasil. Kali ini Ahmad memilih untuk lebih mundur aja, tarik mundur karena sudah ada Sorizo juga ya. Oke, udah ada 4 member dari sisi Bigetron Alpha. Masih coba untuk tarik ulur seperti bermain layangan. Tidak mau terlalu memaksakan kali ini. Dan membuat mereka coba buat ngereset kembali. Tapi melihat ya, ini Alter Ego mereka coba buat terus-terusan ngasih tekanan yang membuat bahkan dari Mat pun harus rotasi. Pindah lane, tapi lihat di arah tengah 3 member mulai berhadapan. Dan ternyata Shadow Kiru is coming from Jelly Boy dan berhasil dapetin salah satu member dari Bigetron Alpha. Betul, dan masih berlanjut kali ini. Lihat bagaimana Max ya mencoba untuk didapatkan dengan ada kayak sesal, tapi kali ini mencoba untuk berbalik, tapi ternyata outplay yang belum berhasil. Karinanya justru harus ditumbangkan di arah mid lane. Yes, tidak bisa untuk langsung mengeksekusi miscalculation dari seorang Max yang tidak bisa dapetin salah satu member dari sisi Alter Ego. Melihat ini bahkan ya, walaupun dari Bigetron Alpha ketinggalan dari segi point kill, tapi lihat Thalia, net worth-nya. Wow. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, bahkan saling mengejar. Bigetron Alpha coba buat saling keep up. Bahkan lihat kali ini di sekitar turtle-nya Jelly Boy, dia hanya sendirian dan tentunya tanpa ada gangguan membuat dia bakal semakin enak banget. Tapi lihat inisiasi flicker kedua Dragon coming from Ahmad, dan lihat ternyata pick up di area tengah satu member dari sisi Bigetron Alpha. Mendapatkan turtle nih dari Jelly Boy. Dia free banget tanpa ada terjadi kontes dan langsung berotasi lagi. Kali ini untuk mengamankan ke arah orange buff-nya. Bahkan di menit kita yang ke-6 kita bakal mengintip sedikit dari segi itemization-nya. Karina bukan ke arah defensif, kali ini lebih ke arah burst juga. Akan ada combo dari Clock of Destiny juga. Sedangkan dari seorang Jelly Boy udah ada War Axe untuk salah satu daya gedornya menambahkan lifesteal. Yes, ini bakal cukup mengerikan, tapi dia di arah bottom lane Glorious Pathway. Sorizo sekarat lagi, dan lihat Ahmad, tekanan demi tekanan terus diberikan. Tapi lihat ya, area dari Rivernya Circling Eagle terhubung, dan lihat burst damage-nya dari sisi Alter Ego tanpa henti. Bahkan kali ini belum terjadi pecah telur. 6 poin kill diamankan oleh sisi Alter Ego. Yes, Alter Ego mereka berhasil mendapatkan 6 poin kill tanpa balas. Bahkan Bigetron Alpha ini adalah PR bagi mereka. Bagaimana mereka berusaha untuk menyamakan kedudukannya. Walaupun ini udah ada 6 poin yang diambil oleh Alter Ego, tapi Bigetron Alpha masih bisa untuk nge-maintain dari segi networknya, hanya tertinggal 2000. Jadi ini masih possible banget untuk dilakukan pengejaran juga. Tapi di arah mid lane sudah mulai ada terjadi jual beli serangan lagi, di mana Jelly Boy berusaha untuk melakukan penetrasi sedikit demi sedikit ke arah Bigetron Alpha. Dan lihat bagaimana burst damage yang didapatkan oleh Battle cukup sakit dan memaksakan Battle harus recall terlebih dahulu. Tapi lihat painya bro, di arah top lane dia sendirian tanpa adanya penjagaan, dan tentunya bakal bisa dapetin dari segi auto turret. Bahkan lihat dari segi orange buff-nya di kontes bahkan tidak dikasih. Untuk seorang Max ini hidupnya terlihat ya, dari seorang Max dibuat tidak tenang dari segi rotasi, dari segi jungle, bahkan buff-nya diambil kali ini Thalia. Yes, ini buff-nya udah mulai dicuri aja, tapi di arah mid lane mencoba untuk dipaksakan ke dari Alter Ego, tapi tidak ada minion penunjang, sayang sekali. Center turret balik lagi, ini adalah yang benar-benar pengen dijaga oleh Bigetron Alpha. Gak mau sampai dirontohkan dan nantinya buff-nya bakal terekspos, apalagi bisa di-infect, bakal rugi banget. Tapi kali ini kita bakal melihat juga adanya tarik ulur dari kedua belah tim. Yes, but the problem is, kalau nggak dari Bigetron Alpha, itu turretnya di arah tengah lumayan sekarat yang menyisakan setengah bar HP. Tapi kali ini kita melihat juga nih, dari sisi Alter Ego sudah mulai inisiasi karya Lord yang pertama di menit yang ke-9. Tentunya belum di-enhance, belum bisa memberikan dampak yang maksimal. Tapi ini pressure-nya kalau misalnya mereka dapetin ke arah Lord bakal cukup besar. Di arah tengah, lihat Rove dilancarkan dan Rashi berhasil di-pick up. Ada bowling Salmon coming from Faizah. Ternyata Karita itu dia berhasil di-pick up. Bahkan Ahmad juga harus merenggang nyawa. Terjadi trade atau pertukaran dari
sisi Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Yap, di mana Dominance Ice juga tadi sudah didapatkan oleh Bigetron Alpha. Kali ini penjagaan seperti apa lagi yang bakal mencoba untuk ditahan oleh Bigetron Alpha? Di mana Esmeraldanya kali ini udah langsung melakukan Polis Harmon aja ke arah depan, mencoba untuk mendapatkan seorang Max, tapi Matt-nya masih bisa untuk bertahan di arah belakang, mencoba untuk nge-clear aja, nggak mau lagi-lagi center turretnya ditumbangkan. Tapi Lord yang pertama juga sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Oke, kalau kita mau ngebanding juga dari segi objektif ya, melihat Alter Ego udah dapetin 2 turret. Yang pertama di arah top lane, yang kedua di arah bottom lane. Dan kemungkinan besar next objektifnya ke arah tengah. Sedangkan dari sisi Bigetron Alpha, mereka baru dapetin turret di arah bawah yang tentunya lumayan cukup berat untuk bisa rotasi juga. Karena ya harus dijaga banget turret di arah bottom lane-nya. Dan juga di arah top lane. Tapi lihat di arah minimap ternyata Shadow Kiru. Dan terjadi solo kill atau solo pick up dari seorang Chelly Boy, The Miracle Boy. Di arah tengah terjadi pertikaian. Dan lihat ternyata Kadita Kadiyanya berhasil dihilangkan. Dan membuat dari Bigetron Alpha diusir dari zona Lord yang pertama kali ini. Yes, inilah dia di mana langsung aja di zona yang habis-habisan, dan Lord kita yang pertama akan ada diamankan di tangan Alter Ego tanpa terjadinya kontes sedikit pun. Bahkan Udil udah dapat ke arah Divine Glaive. Center turret dari Bigetron Alpha pun sudah tumbang, dan kali ini mencoba untuk memaksakan lagi ke arah inner turret di arah mid lane. Max ya mencoba untuk mempertahankan bersama dengan ada Sorizo di sana, tidak ada minion penunjang, dan mau nggak mau Alter Ego harus lebih sabar dan mencoba untuk rotasi ke arah top lane-nya. Yes, bahkan kali ini dari seorang Rashi dia udah jadi immortality, bakal semakin enak juga. Dia bakal makin pede, plus lihat adu Malefic Roar dari kedua belah tim. Dan di arah top lane Chelly Boy bahkan coba melakukan split push, tapi ternyata di arah bottom lane Ahmad versus KYY dengan Kadita Kadil berhasil di pick off kali ini. 4 melawan 5 Chelly Boy di arah top lane cukup sekarat, menyisakan 1 bar HP dan masih bisa mundur. Dan lihat Ahmad Objective Gaming nyicil pelan-pelan, bahkan turret di arah bottom lane-nya berhasil didapatkan kali ini. Yes, hanya membutuhkan 1 Lord kali ini. Inhibitor turret di arah bottom lane dari Bigetron Alpha sudah rontok. Otomatis super minion bakal langsung masuk ke arah bottom lane-nya. Masih mencoba untuk defensif aja di arah high ground-nya. Kali ini dari Bigetron Alpha mereka berkumpul rame-rame, gak mau sampai dihancurkan semua inhibitor turretnya oleh Alter Ego. Sedangkan Alter Ego di menit yang ke-12 nampaknya mereka bakal menunggu hadirnya Lord yang kedua, Lord yang udah enhance, Lord yang udah diperkuat dan bisa banget untuk menjadi Lord penentuan. Oke, Lord penentuan ya, karena hitungannya bener kata Thalia, Lord yang kedua lumayan cukup memberatkan kalau misalnya diambil sama sisi Alter Ego. Tapi kalau misalnya berbalik keadaannya, Bigetron Alpha yang berhasil dapatin ke arah Lord yang kedua, tentunya bakal ya ngasih nafas yang cukup panjang, plus bisa dapetin atau ngebalikin momentumnya. Karena melihat ya, ini turret outer tengah sama top lane masih berdiri kokoh. Tentunya dengan hadirnya Lord yang kedua bakal menambah daya gedor atau pressure dari Bigetron Alpha ya, agar bisa keluar dari tekanan sisi Alter Ego. Betul sekali, dan dimana kita ini bisa dibilang game yang cukup cepat juga ya, dimana Alter Ego di menit ke-12 aja udah bisa ngerontokin sisi Bigetron Alpha. Tapi Bigetron Alpha juga dikenal dengan defensive high ground-nya yang cukup kuat. Kalau mereka bisa ngedrag ke arah late game, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk ngebalikin nantinya ke arah Alter Ego. Jadi ini benar-benar tergantung momentum apakah yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Iya, kalau mau dibawa ke late game mungkin kuncinya lebih ke arah clean sih. Ya dia bisa jadi damage burst-nya juga, plus Kadita yang mungkin bakal melakukan solo pick off. But the problem is ini Alter Ego juga mereka punya sustainability yang sangat mengerikan. Lihat, Glorious Pathway udah mulai dibuka sebagai defensif untuk mundur terlebih dahulu. Dari sana Sorizo, Petrify, dan tiba-tiba Robin dilancarkan. Masih ada Shadow Kiru dari sana Chelly Boy. Kuat Shadow mundur dan masih bisa escape. Tapi lihat jarak top lane Sorizo benar-benar diserap, dan tiba-tiba Ahmad is coming to save the day. Flicker dapat burst down-nya. Tapi lihat di arah pertengahan Ahmad langsung coba untuk Shunpo keluar dari zona pertahanan karena dia udah sangat-sangat sekarat dan membuat dari sisi Alter Ego harus nge-reset kembali karena 35 detik lagi Lord selanjutnya atau Lord yang kedua akan hadir.
Yap, Lord yang udah enhance, Lord yang udah diperkuat juga di mana. Tadi kita melihat Chorizo sebagai frontlaner bisa ditumbangi oleh Alter Ego. Dan mau gak mau Bigetron Alpha, mereka harus menunggu lagi kehadiran dari sang initiator mereka, yaitu dari Hylos. Udah mulai ada penjagaan juga dari sisi Alter Ego, mereka menzoning out para pemain dari Bigetron Alpha. Dan lihat hati-hati di sini kayaknya udah mulai dicicil-cicil bahkan taunting dari Pai kali ini sudah langsung dilancarkan. Tapi langsung aja dibalas nih dari seorang kayak biasa aja. Langsung berdua ya, rame-rame melihat ya, inilah dia Lord Camp by Samsung ya. Yap. Galaxy A52s 5G mulai bergerak lagi to the top lane. Ini dua immortality yang bakal sangat-sangat mengerikan, punya durability atau daya tahan tubuh yang kuat dari sisi Alter Ego. Yes, dimana Lordnya udah mulai di-baiting sedikit demi sedikit nih, dicolek-colek oleh Sally Boy, melihat pergerakan apa dari Bigetron Alpha. Akankah Bigetron Alpha kali ini melakukan kontes di menit yang ke-15? Udah memasuki ke arah mid game to the late game. Lihat bagaimana kali ini komposisi itemization dari seorang Esmeralda ini udah hampir full item. Dia udah ada Enchanted Talisman, udah ada Oracle juga, bahkan sampai ke arah Immortal. Tapi The Way of Dragon-nya kali ini sudah langsung terconnect ke arah seorang Pakuito yang botolnya masih berusaha untuk melakukan dodge dan bahkan berhasil untuk menggocek keberadaan dari Chow-nya. Kedua petinju saling bertarung, tapi di arah top lane circling Eagle menuju ke arah seorang Chorizo. Hanya berduaan saja, tapi tiba-tiba Udil dan juga Celi Boy yang hadir. Tapi melihat ini langsung bisa di reset kembali, karena itu bukan team fight yang diinginkan sama Bigetron Alpha. So mereka lebih prefer untuk nge-reset kembali. Tapi lihat, wow, tiba-tiba Lord yang kedua kali ini sudah diamankan sama sisi Alter Ego. Yap, ini Lord yang udah enhance di menit yang ke-15, yang ke-16 kita, di mana ini kita bakal melihat Lord bakal langsung menuju ke arah inhibitor turret di area bawah yang sudah hilang. Otomatis base dari Bigetron Alpha akan terbuka dan nampaknya sudah ada Hayabusa nih. Sally Boy di arah top lane ingin melakukan split push, ingin merontoki semua inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Masih mencoba untuk melakukan defensif, kali ini Lordnya bahkan sudah langsung memasuki ke arah base-nya. Oke, Triland push di arah depan. Ahmad udah dapetin purple buff-nya. Terjadi pencurian tapi Jelly Boy di arah top lane. Masih ada Shadow Hero, immortality-nya pecah. Dan ini dia defensive mechanism di arah depan. Jadi Killing Eagle, bahkan Falling Star pun dilancarkan. Dan ternyata Jelly Boy yang terpick up ditukarkan dengan seorang Mas kehilangan kedua jungle oleh kedua belah tim. Maju ke depan dari seorang KYE. Glorious Pathway dilancarkan botol sebagai sandbag. Dan lihat, langsung bisa mengusir pergerakan dari sisi Alter Ego. Bahkan Conceal dilancarkan. Maju ke arah depan, sudah ada yang berkumpul 3 member dan langsung bisa kabur, ngacit, tapi tiba-tiba Rowem defensive mechanism, Circling Eagle juga terhubung ke arah depan, tapi ternyata tidak, immortality pecah dari seorang Rasi berkat adanya counter initiate coming from battle. Yep, dimana battle-nya pergerakannya bagus banget, langsung nge-flanking dari arah belakangnya, langsung bisa untuk memecahkan immortality dari seorang Rasi. Tapi kali ini Ahmadnya juga sudah mendapatkan ke arah Windtalker. Bakal ada tambahan dari attack speed-nya lagi, apakah dia bakal bisa untuk langsung solo kill, dimana dia udah berbekal purple buff juga nih, otomatis dia bisa nge-spam juga ke arah ultimate yaitu The Way of Dragon ya. Jadi targeting ke arah mana nih dari Bigetron Alpha, karena kalau misalnya dia bisa mendapatkan ke arah KYE, ini bakal menjadi instant kill banget, karena kita tahu KYE cukup empuk dengan Kadita. Ya, tapi dia juga bisa ngebalikin momentum juga dengan Rough Wave dan juga Petrify yang on point. Bisa ngebers lebih ke arah Celi Boy dan juga Udil. Karena kalau ngelihat ya, ini Ahmad, Pai dan juga Rasi lumayan tebel. Dia punya HP yang cukup lumayan panjang. Jadi tentunya agak cukup memberatkan. Tapi lihat Chorizo di arah depan sebagai sandbag. Glorious Pathway dilancarkan, bakal di geng. Dua Dragon dilancarkan oleh seorang Ahmad, tapi masih bisa bertahan. Durability yang sangat baik dari seorang Chorizo dengan Hylos yang membuat dari sisi Bigetron Alpha masih bisa mempertahankan dan menyelamatkan rekan satu timnya. Ini yang aku bilang, Bet, dimana walaupun ini dari Bigetron Alpha mereka udah cukup rontok dari segi inhibitor turretnya, dua lane sekaligus rontok, tapi mereka juga cukup kuat untuk mendefensif. Dan kalau misalnya ini kita makin ke arah late game, ini bisa banget untuk dicari momentumnya, tapi udah mulai pecah lagi dari segi team fight-nya. Dimana kali ini di arah top lane mencoba untuk dipaksakan dan bakal ada jebak. Berhasil di combo dengan ada Duel of Dragon.
Jelly Boy depan sana mencoba untuk menahan semua minion yang ada. Wave-nya mencoba untuk di-clear semaksimal mungkin. Bahkan sudah langsung menaruh ke arah Quad Shadow. Dia kapanpun bisa langsung menyelancarkan ke arah Shadow kill-nya. Yes, bisa langsung menyelam ke area pertengahan atau di zona pertahanan dari sisi Bigetron Alpha. Di arah depan tiba-tiba flicker, tapi di counter initiate berhasil ditahan. Flicker dua Dragon dari seorang Ahmad. Datang bola bantuan dari seorang Jelly Boy dan kawan-kawan. Udah mulai masuk lagi ke arah top lane-nya. Sorry, so pelan-pelan langsung di-burstdown. Tapi lihat di arah depan, Sini itu dapetin dua dari seorang Rasi. Pai-nya bahkan cuek. Dia tebel banget. Dia punya durability yang sangat mengerikan. Tapi kali ini lihat di area pertengahan 3 member dari Bigetron Alpha udah terbuka dengan cukup lebar. Kali ini Cici pelan-pelan defensif. Jelly Boy-nya kuat Shadow, tapi dia di arah depan. Tiba-tiba dari seorang Pai masih bisa bertahan. Bahkan Bigetron Alpha still alive dengan member-membernya kali ini, walaupun harus kehilangan 3 base turret mereka. Defensive high ground yang sangat ketat dari Bigetron Alpha, di mana dengan adanya Winter, dengan adanya Conceal, dengan adanya Raw Wave, semua resource skill, semua spellnya langsung di pop up digunakan oleh Bigetron Alpha semaksimal mungkin. Bagaimana mereka bisa mempertahankan base-nya hingga ke menit ke-20. Menit 12 sudah rontok loh inhibitor turretnya, tapi di sinilah Bigetron Alpha masih bisa menahan high ground mereka sampai menit 20 kita, Bet. Yes, menit 20 dan juga network udah mulai terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Diungguli 9.000 oleh sisi Alter Ego. Plus Lord yang ketiga sudah hadir kembali. Langsung coba untuk dimulaikah oleh sisi Alter Ego, melihat mereka kali ini sedang berada di atas angin. Ini momentum mereka pegang, tinggal gimana cara mereka mempertahankan itu. Betul, bagaimana cara mereka memaksimalkan, konsisten juga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya minor mistake. Tapi kali ini Lordnya udah mulai aja mencoba untuk dikontes, tapi ternyata cukup terlambat. Dimana Glorious Pathway juga sudah langsung digelar Circle Eagle ke arah depan, dimana Rasinya menjadi initiator kita. Rovers juga langsung jadi papa mengincar kali ini. Tapi Sorizo-nya juga langsung melakukan conceal dan mundur serentak dari Bigetron Alpha. Alter Ego masih mau lebih dan mencoba untuk ngandangin Bigetron Alpha sambil menunggu hadirnya Lord yang ketiga. Yes, Lord yang ketiga akan hadir dari sisi mid laner. Bahkan Ahmad coba untuk melakukan split push, tidak dikasih nafas. Ini bisa jadi momentum yang sangat-sangat baik untuk Alter Ego, dan juga berbalik keadaannya untuk Bigetron Alpha. Keadaan yang tidak begitu baik, udah mulai masuk. Lord di arah tengah ada Sorizo, di arah depan paling sama mendapati 3 dari seorang Pai menjadi damage dealer. Lihat ke arah belakangnya, Jelly Boy langsung mengincar ke arah seorang Mat, tapi tiba-tiba Sorizo gak bisa menahan damage ya, harus terpick up. Tapi double kill from Model, dan lihat kali ini game yang pertama langsung diamankan oleh Alter Ego. Yes, inilah dia game kemenangan kita di mana Alter Ego mereka berhasil mencuri 1 poin kemenangan atas Bigetron Alpha setelah tarik ulur ya.